pagi, selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Oke. Jadi hari ini saya akan bicara mengenai follow up. Nah, ini di sini nanti juga akan ada Pak Permana dari Rewet Pakon Indah, dia juga akan bicara mengenai follow up. Jadi follow up buyer ini sangat penting supaya kita itu bisa closing secara konsisten. Gagal follow up artinya closing kita menjadi terhambat. Oke, kontennya silakan, Rega. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi follow up buyer yang bisa menghasilkan closing. Jadi teman-teman saya lihat itu mendatangkan traffic sudah bisa. Tetapi kadang saya melihat ada kesalahan sedikit yang istilahnya dalam hal follow up yang akhirnya membuat gagal closing. Oke, next. Oke, mungkin suaranya yang lain di mute ya. Oke, skill follow up adalah salah satu skill yang harus agent properti kuasai. Dan skill tersebut bisa menghasilkan closing. Jadi salah satu skill yang terpenting di dalam closing itu adalah skill kita dalam follow up buyer. Jadi kalau kita tidak mengasah kemampuan kita di dalam follow up buyer atau follow up respon, akhirnya apa? Kita seringkali kehilangan yang namanya kesempatan untuk closing. Jadi kegagalan dalam follow up artinya kegagalan closing secara konsisten. Jadi saya bisa menganalogikan seperti gini. Jadi misalnya kita seorang pemain sepak bola. Jadi kita ini udah jago dribbling, udah kita jago membawa bola dari belakang. Terus karena kita itu kemampuan di dalam ngoper bola dan sebagainya lemah, atau di dalam menggiringnya itu tiba-tiba patah di tengah jalan, akhirnya apa? Ya kesempatan closing sekali lagi atau kesempatan untuk ngegolkan itu jadi berkurang. Nah, jadi penting sekali bagi kita semua untuk mempertajam yang namanya skill follow up tersebut. Oke, next. Nah, strategi follow up untuk menghasilkan closing. Oke, next. Yang pertama, ini yang seringkali banyak dari teman-teman itu yang salah, yaitu media yang dipakai. Jadi banyak sekali teman-teman agent itu di dalam follow up buyer, itu media yang dipakai itu selalu yang paling gampang menurut teman-teman, yaitu apa? WA. Jadi teman-teman follow up-nya cuma, Pak, di chat, Pak, gimana? Kemarin Bapak tanya mengenai properti yang ini bagaimana? Nah, banyak yang cuma pakai WA begitu. Nah, karena kelemahan Anda follow pakai WA adalah Anda tidak bisa melihat orang itu serius atau tidak, itu kalau hanya Anda chat aja. Karena sebetulnya paling tidak, itu Anda harus telepon. Dengan telepon dari nada suara, dari istilahnya cara dia ngomong, dari caranya dia menjawab pertanyaan kita, itu bisa ketahuan apakah orang ini atau buyer ini itu masih bisa di-follow up atau tidak. Tapi kalau dengan chat, pertama responnya bisa lama. Terus kedua, dengan chat, dengan WA, kita tidak bisa membaca yang namanya ekspresi buyer itu nggak bisa. Dia itu maunya gimana, kebutuhannya gimana, itu nggak kebaca semua. Ini yang akhirnya membuat kita itu gagal closing. Nah, terus media yang berikutnya yang sering dipakai teman-teman, itu adalah WA call. WA call ini banyak teman-teman pakai, itu karena pertama murah, gratis, ya kan. Ya kalau mungkin menurut saya begini, kalau klien-klien yang memang sudah baik dengan Anda, yang sudah punya hubungan dengan Anda, WA call is okay. Tetapi kalau orang itu baru kenal dengan Anda,
Anda telepon pakai WA. Saya seringkali itu ada orang kadang nomor nggak dikenal, itu WA call saya. Kira-kira saya angkat enggak? Jawabannya tidak. Karena bagi saya berpikir begini, wah orang ini nggak main nih. Maksudnya butuh saya tapi teleponnya WA call. Ya kan? Habis itu diangkat putus-putus, nggak nyambung. Waduh, males. Ya kan. Jadi sebisa mungkin Anda pakai telepon. Ya kan. Jangan pakai segala sesuatu itu yang sifatnya gratisan. Sekarang banyak paket murah kok untuk telepon. Oke, jadi media yang dipakai untuk follow up Anda harus perhatikan. Yang terbaik adalah telepon salah satunya. Kalau syukur-syukur bisa ketemu, itu lebih baik lagi. Tetapi paling tidak Anda follow up-nya adalah melalui telepon. Oke, next. Nah, terus yang kedua, strategi yang kedua di dalam follow up itu adalah manajemen follow up dan manajemen database yang rapi. Nah, jadi pada waktu saya full time menjadi agent properti, saya itu sudah punya yang namanya time schedule. Nah, time schedule dan manajemen mengenai follow up dan manajemen database yang sudah rapi. Jadi dalam arti bagaimana? Jadi saya biasanya datang ke kantor, itu jam setengah 9 sampai jam 9 pagi. 1,5 jam awal, jadi jam 9 sampai setengah 11, itu saya telepon calon prospek vendor yang kira-kira bisa saya jadikan listing. Itu sudah pasti, schedule saya sudah pasti. Nah, terus kemudian setengah 11 sampai dengan jam 12, itu saya biasanya follow up buyer yang atau follow up respon yang biasanya sudah respon saya beberapa hari yang lalu, ya kemarin, terus beberapa hari yang lalu juga yang sudah saya follow up, terus beberapa lagi yang sudah saya follow up lagi. Jadi selama 1,5 jam setiap harinya, mulai jam setengah 11 sampai dengan jam 12, saya follow up terus. Ya kan, jadi saya rutin. Jadi misalnya nih, seminggu yang lalu saya sudah follow up orang ini. Terus kemudian orang ini misalnya masih belum bisa dihubungi, dan saya follow up lagi. Sampai kira-kira saya berhenti follow up pada saat saya menilai orang ini tidak serius atau susah dihubungi atau sudah nggak bisa dikontak, itu saya stop. Tetapi selama orang itu masih bisa di follow up, saya follow up terus. Ya kan? Maka dari itu kita butuh yang namanya manajemen database yang rapi. Jadi kalau Anda mau tahu cara mengelola database yang rapi, coba lihat videonya yang waktu itu Pak Anton bilang di channel YouTube Rewet Diponegoro. Teman-teman bisa melihat bagaimana manajemen database yang rapi itu. Ya. Jadi perlu sekali bagi teman-teman untuk punya manajemen follow up yang benar. Jadi follow up ini harus dilakukan setiap hari. Oke, next. Keberhasilan dalam follow up hingga mendatangkan closing membutuhkan kemampuan agent di dalam mengidentifikasikan kebutuhan klien. Nah, jadi teman-teman, makanya itu penting medianya yang dipakai. Medianya adalah medianya kan adalah telepon. Nah, dengan telepon, makanya itu saya bilang kenapa medianya harus telepon, supaya teman-teman itu bisa mengidentifikasikan kebutuhan klien. Jadi kita tahu, oh klien ini maunya properti yang lokasinya di sini, dengan harga sekian, dengan spek sekian. Nah, Anda tahu. Nah, kalau Anda gagal mengidentifikasikan kebutuhan klien, klien akan ilfil dengan Anda. Klien akan males kalau Anda telepon dia, karena Anda itu nggak terkoneksi dengan dia dengan baik. Karena Anda, klien mungkin, loh saya itu maunya beli properti ini, tetapi yang Anda tawarkan itu selalu yang lain daripada kebutuhan dia. Males dia dengan Anda. Jadi penting sekali dalam follow up, kita itu harus mampu membaca, mengidentifikasikan kebutuhan klien. Bagaimana cara mengidentifikasikan kebutuhan klien? Dengan kita bertanya, Pak, Bapak maunya properti yang di mana? Harganya berapa? Maunya bagaimana? Nah, itu kita identifikasikan secara benar. Dan setelah kita mengidentifikasikan secara benar, kita atur di dalam database kita. Kita tahu, oh klien ini mintanya begini, klien ini mintanya begini, klien ini mintanya begini. Jadi kita tahu. Oke? Terus berikutnya, next. Nah, jadi strategi yang keempat, supaya kita follow up kita sukses, adalah strategi push and pull di saat yang tepat. Nah, jadi saya seringkali itu melihat, mendengar
teman-teman agent itu nge-push tok, tapi nggak pernah nge-pull. Nge-pull itu artinya menarik diri. Jadi kadang itu saya juga dengar. Jadi agent itu begini. Begitu klien itu datang viewing ke properti kita belum mengidentifikasikan tuh. Tinggal dia ngomong begini, Pak, ini propertinya murah banget, Pak. Ayo Pak, beli Pak. Bapak UTJ aja sekarang, supaya nggak kehilangan barang. Loh, klien kadang loh, saya ini lihat, kok sudah di-push UTJ. Nah, seringkali seperti gitu. Nah, kadang kita itu karena pengennya closing, kita nge-push terus, Pak ini murah Pak, Bapak harus UTJ sekarang. UTJ sekarang. Kalau kita push terus dan klien itu tidak suka dengan properti itu, alamat apa? Dia malas dengan Anda. Orang ini, agent ini itu nggak ngerti kebutuhan saya. Dia cuma maunya nge-push kepada properti yang dia punya. Akhirnya ilfil dengan Anda. Jadi kita harus tahu kapan kita harus nge-push mereka, kapan kita harus nge-pull diri. Nge-pull artinya kita nggak nge-push. Ya, beberapa kejadian. Saya seringkali itu di dalam melihat reaksi dengan tepat, saya nggak nge-push. Ya kan? Kalau dia sudah mengeluarkan sinyal, ada properti lain tadi. Ya kan? Nah, saya nggak nge-push lagi ke properti ini. Ya kan? Saya, oke Pak, Bapak maunya gimana? Saya mungkin akan kasihkan properti yang lain. Tetapi saya lihat dulu. Saya tanya lagi, Pak, kenapa nggak cocoknya dengan properti ini? Oh, karena ini. Oke, saya ngerti. Oh, berarti sudah nggak bisa di-push lagi. Tetapi kalau dia masih bisa di-push lagi, saya push lagi. Nah, ini makanya strategi push and pull di saat yang tepat. Jadi kalau Anda push and pull-nya di saat yang salah, ya alamat nggak jadi closing. Ya. Oke, next. Oke. Nah, strategi yang kelima di dalam follow up adalah persisten dan konsisten di dalam melakukan follow up. Nah, seringkali saya mendapatkan pertanyaan dari teman-teman adalah begini, Pak, sampai kapan kita harus follow up buyer? Nah, jadi bagi dalam kamus saya, di dalam follow up buyer, itu tidak ada sampai kapan. Kalau Anda tanya sama saya sampai kapan, ya sampai orang itu tidak mau. Baru saya berhenti. Selama orang itu masih bisa di follow up dan orang itu masih oke, saya push terus, persisten di dalam follow up. Tidak cocok Pak, oke, saya kasih lagi yang lain. Tidak cocok kasih lain. Nah itu namanya persisten dan konsisten. Jadi jangan pernah berhenti. Walaupun orang itu sudah Anda follow up 2 kali, 3 kali, dan orang itu masih belum, ya jangan berhenti. Intinya gitu. Oke, next. Oke, selesai. Turunkan kontennya. Oke, hari ini kita akan berbicara dengan Pak Permana. Halo Pak Permana. Pak Permana. Halo. Oke. Iya. Nah, kena mute tadi. Oke. Jadi Pak Permana ini merupakan agent yang menurut saya follow up-nya cukup bagus. Dan dia ini cukup konsisten. Rata-rata setiap bulan pasti ada closing. Oke, pertanyaan saya begini. Pak Permana. Ya, Pak. Menurut Bapak, seberapa penting sih strategi follow up itu supaya bisa terjadi closing itu seberapa penting? Kita punya strategi yang benar di dalam follow up. Silakan, Pak. Kalau follow up menurut saya penting sekali ya Pak, apalagi kalau kita berurusan dengan buyer atau klien ya Pak ya. Jadi selain vendor, buyer pun juga perlu kita follow up Pak. Jadi supaya kita bisa analisa buyernya itu kebutuhannya apa, betul kayak yang Pak Andi tadi bilang. Terus dari kita follow up kita bisa ngerti juga kalau buyer itu sebenarnya benar-benar serius apa dia itu masih lihat-lihat. Itu biasanya kelihatan Pak dari follow up. Kayak gitu sih Pak. Jadi follow up-nya Bapak biasanya pakai WA atau Bapak telepon? Kalau saya biasanya telepon dulu Pak. Kalau telepon tidak diangkat, baru saya WA. Jadi menunjukkan bahwa saya ini sudah telepon gitu loh.
tolong dibalas WA saya. Nah, setelah WA-nya dibalas, baru saya nanti kemungkinan bisa via WA lagi atau telepon lagi, Pak. Kalau memang di chat WA-nya itu balasannya dia agak kurang jelas, itu baru saya telepon lagi, Pak. Oke. Nah, apa sih Pak bedanya follow up melalui WA dan follow up melalui telepon itu ada bedanya enggak sih Pak? Bagaimana? Beda sekali Pak, kayak Pak tadi Pak Andi ngomong ya, kalau kita telepon, kita bisa ngerti Pak sebenarnya orang ini itu kelihatan dari cara bicaranya, dari cara dia respon ke kita jadi ada feeling gitu loh Pak. Buyer ini sebenarnya serius apa cuma main-main, kayak gitu. Kalau kita WA kan kita nggak ngerti Pak. Ya kan, kita kan nggak ngerti cara ngomongnya dia gimana, terus paling dia cuma responnya cuma iya, tidak, nanti, kayak gitu sih Pak. Oke. Nah, terus kan Bapak telepon itu tujuannya mengidentifikasikan klien ya Pak? Atau apa sih tujuannya telepon itu follow up itu apa sih Pak? Kalau sudah viewing, biasanya saya lebih melihat ini kebutuhannya kliennya gimana sih sama rumah yang kemarin tuh cocok atau enggak. Tapi kalau misalnya belum pernah ketemu, biasanya saya telepon supaya saya bisa ketemuan sama dia Pak. Jadi saya bisa tahu kalau orang itu mau ketemuan atau mau atur jadwal dengan saya, itu saya pastikan paling enggak ya 50% lah dia masih serius, masih mau cari. Oke, tetapi kalau dia enggak cocok dengan Pak Punya Permana, yang istilahnya yang dia respon, nah itu apa yang Bapak bilang kepada klien apa? Oh gini, kalau misalnya barang saya nggak cocok sebelumnya ya Pak ya, sebelum saya telepon saya harus siapkan beberapa barang baru. Jadi paling nggak kalau kita telepon, kita ada omongan Pak. Jadi nggak hanya telepon, Pak ya apa rumah kemarin, lalu besok telepon lagi, Pak ya apa rumah kemarin, tapi kita nggak punya barang yang lain. Jadi klien jadi males ya Pak ya. Kalau kita punya barang baru paling nggak, seperti baru, coba aku pertimbangkan, lihat-lihat dulu, saya WA ya, nah kayak gitu Pak. Oke. Nah terus Bapak tahu atau tidak ini klien dan serius atau tidak dari follow up, dari telepon, itu mengidentifikasikan buyer, itu pertanyaan-pertanyaan apa saja yang penting bagi kita untuk tahu, oh ini klien ini serius dan enggak, itu pertanyaan apa yang kira-kira Bapak ajukan kepada mereka? Kalau analisis buyer, biasanya saya tanya pertama itu, biasanya mereka gini Pak, mereka tahu rumah mana yang mereka mau cari, misalnya daerah Pakuwon, biasanya dia spesifik, saya maunya Pakuwon. Kalau dia ngomongnya, saya pokoknya Surabaya Barat terserah, nah itu masih agak 50-50, kita harus kejar lagi, maunya gimana. Lalu nanti saya tanya, butuh luas tanah berapa, terus luas bangunan berapa, lebih ke detail spek Pak. Lalu yang terakhir budget Pak. Nah ini juga penting, kalau mereka bisa ngomong budget, itu berarti biasanya itu paling enggak saya feeling saya lebih, oh orang ini berarti siap beli. Kan ada klien juga ngomong gini Pak ya, budget saya enggak ada sih Pak, saya belum tahu. Nah itu biasanya dia masih ngambang, antara dia enggak ada uangnya, atau memang dia masih belum serius, seperti itu. Oke, jadi intinya di dalam mengidentifikasikan buyer itu intinya kita mendetailkan pertanyaannya. Jadi selama mereka itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita secara tegas, secara benar, itu artinya orang ini memang serius buyer ya, kira-kira seperti itu. Betul. Oke. Tapi kalau mereka gelambiar, maksudnya gelambiar itu artinya ditanya itu tadi nggak bisa jawab dan sebagainya, artinya keseriusannya belum terlalu positif, intinya begitu ya. Iya, belum positif atau mereka masih belum siap Pak, belum siap beli. Tapi jangan dibuang loh Pak. Kadang-kadang kan kita tahu, oh orang ini punya duit sebenarnya, cuma dia belum siap, kayak gitu. Terus Pak, seperti tadi saya bilang bahwa teman-teman ini kan kadang itu nge-push tok ya. Jadi di dalam misalnya orang itu ngerespon, oh iya Pak, segera Pak, gini ini begitu sudah ngelihat dan sebagainya. Ayo Pak, segera UTJ dan sebagainya. Nah, itu menurut Bapak strategi push and pull itu bagaimana penerapannya? Kalau saya sih, saya harus lihat dulu Pak ya, bayarnya itu gimana Pak. Kalau bayarnya sudah nggak cocok, mending jangan di-push deh. Daripada nanti dia ilfil malah ngilang. Jadi mending kita kasih barang-barang lain dulu, kasih perbandingan dulu. Terutama di properti yang agak tinggi ya Pak, itu kalau kita nge-push, itu biasanya klien itu malah ilfil. Kalau properti klien itu bisa ilfil ya? Kalau kita push-nya salah bisa ilfil. Bisa Pak. Dia jadi jengkel sama kita, dia nggak seneng sama kita. Kok rasanya marketing ini kayak apa ya namanya ya? Kok maksa ya kayak gitu loh. Gitu. Padahal kita tidak punya perbandingan lain. Kecuali ya Pak, kalau barang kita murah, dia juga siap jual, baru kita push. Ini murah. Kita tahu kalau ini murah, tapi kita kasih data-data Pak.
Gitu. Jadi kalau Bapak melihat bahwa klien ini sinyalnya nggak kepingin dengan properti yang kita tawarkan, kita lebih baik mempull diri kita ya, ngasih Ya, offer barang lain dulu ya. betul. Pelan-pelan dulu Pak, kasih barang-barang lain dulu. Nanti kita lihat responnya gimana. Kalau dia mau lihat lagi kan kita bisa ketemu lagi. Kita korek-korek lagi gimana kayak gitu Pak. Oke. Nah jadi penting sekali bagi teman-teman itu jangan sampai kita itu strategi push aja tapi nggak ada strategi pull-nya. Nah akhirnya membuat apa? Klien itu ilfil dengan Anda. Kalau pernah enggak? Kalau klien ilfil akhirnya ditelepon nggak ngangkat Pak ya? Oh, pernah Pak. Di blog juga pernah saya. Di blok. Kebanyakan Nah, broadcast itu saya di blog malah. di blok. Oke. Nah terus Pak, teman-teman ini kan tadi kan saya bilang mengenai manajemen follow up. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah Pak Permana itu di dalam memfollow up itu rutin, ataukah punya ketentuan? Punya saya sudah oke? Sudah oke? Halo? Oke, saya sudah oke ya. Oke, Iya, Pak, sudah, saya Pak. ulangi lagi pertanyaannya Pak. Jadi, kan istilahnya marketing ini, teman-teman ini kan banyak bertanya, Pak, kira-kira follow up klien itu berapa kali? Sampai berapa kali kita berhenti dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya berhubungan dengan manajemen follow up. Nah, kira-kira manajemen follow up Bapak itu kira-kira gimana sih? Apakah Bapak punya pembukuan sendiri sehingga Bapak tahu ini saya harus follow up dan sebagainya? Kira-kira manajemen follow up Bapak gimana? Oh, Silakan. kalau saya sih pertama itu saya juga ikutin caranya Pak Yanuar ya, yang 1248. Itu mungkin kalau pernah dijelasin. Jadi kalau setelah kita ketemu, besoknya harus follow up. Oke. Itu 1 hari setelahnya. Lalu kalau misalnya dia tidak respon, berarti kita nunggu lagi 2 hari. Oke. Lalu setelah kalau nggak respon lagi, nunggu 4 hari, lalu nunggu 8 hari. Tapi itu cuma patokan Pak ya. Semua kembali ke feeling kita sih Pak. Pada saat kita follow up kita itu sebenarnya kita bisa tahu, oh sebenarnya klien ini masih minat apa enggak, atau mungkin masih repot. Nah itu memang kita harus catat juga. Saya sih ada catatan. Biasanya saya catat di Excel Pak. Cuma kalau teman-teman mau catat di buku ya silakan ya. Paling enggak ada catatan sih. Oke, jadi Bapak tahu kira-kira yang harus di follow up tiap harinya itu Bapak tahu toh kira-kira? Tahu Pak. Oke, jadi penting sekali juga bagi teman-teman begini. Kadang kita harus dalam follow up itu juga kita harus sabar. Ya kan? Jadi kita ini harus tahu timing follow up itu buat sebagian orang itu bisa nggak sama. Ya kan? Jadi ada orang yang kadang morning person. Jadi dia itu sukanya kalau di follow up itu pagi hari. Karena setelah pagi hari dia akan repot sekali. Nah, ada orang juga yang pagi hari sudah repot, jadi dia lebih senangnya di follow up itu makan siang. Nah, jadi teman-teman harus tahu, kalau memang orang ini, ya memang kalau saya sih tetap follow up-nya tetap jam 10:30 sampai jam 12. Tetapi saya lihat nih, oke, dari sekian banyak klien saya, kira-kira 20% ini minta di follow up setelah jam kerja dan sebagainya. Nah, itu saya follow up lagi sesuai dengan waktu yang mereka nyaman. Nah, jadi penting sekali bagi teman-teman untuk istilahnya punya manajemen follow up yang rapi. Oke, pertanyaannya Pak, kira-kira buyer itu, seorang buyer, itu menurut Bapak itu di follow up sampai berapa kali sih Pak? Atau misalnya, oh kalau sudah 2 kali, 3 kali, berhenti. Kira-kira sampai kapan kita follow up seorang buyer itu? Itu lebih ke feeling sih Pak. Kalau saya sih mungkin patokannya gini Pak, kalau 1 bulan buyer itu nggak ada kabar, atau mungkin saya dalam 1 bulan itu tiap minggu saya follow up sekali, kalau sudah nggak ada kabar, saya anggap belum serius sih Pak. Cuma nggak saya buang Pak, cuma saya simpen. Jadi nanti saya follow up-nya lebih ke pasif Pak. Ke pasif itu gini, saya kayak kasih barang, broadcast-an saya kasih ke chat-nya. Saya kasih chat-nya kayak gitu pelan-pelan. Tapi jangan tiap hari di broadcast ya, nanti bisa di-blok. Oke. Ya. Jadi maksudnya Bapak ini sudah mengkategorikan nggak kira-kira klien-klien itu berdasarkan apa yang mereka cari atau semuanya jadi satu, Pak? Jadi kira-kira mengkategori buyer ini kira-kira Bapak punya atau enggak kira-kira? Ada Pak, ada kategori Pak. Jadi saya kalau di request itu saya tulis dia budgetnya kira-kira ya. Kadang-kadang kalau dia nggak jawab, kita kira-kira dari listingan yang dia respon, misalnya 2M, 3M. Jadi nanti kalau ada listingan 2-3M yang mirip-mirip, ya silakan di broadcast aja, masuk bukan di broadcast, di chat gitu, seret pelan-pelan gitu. Tapi itu berlaku untuk klien yang sudah, maksudnya
apa istilahnya, sudah ditelepon nggak ngangkat ya. Tapi kalau ditelepon masih ngangkat, coba diajak ketemuan lagi lah, kayak gitu. Oke, jadi kalau misalnya ditelepon ngangkat lebih baik ditelepon ya, kira-kira seperti itu ya. Kalau ditelepon Oke. ngangkat lebih baik telepon. Mungkin kan salah satu kenapa mereka ilfil dengan kita, ini kan salah satu mungkin kan karena kita tidak mengkategorikan klien kan Pak. Jadi kadang ada marketing itu yang mengkategorikan di WA itu cuma buyer. Jadi buyer itu padahal responnya harga 10M. Tetapi di broadcast terus semua barang, harga 500, harga 300, akhirnya itu yang membuat klien ngeblok kita kan akhirnya. Iya Pak, betul Pak. Saya dulu sering gitu Pak. Kan dulu saya pernah juga kan campur primary second ya. Jadi buyer-buyer yang gajah-gajah itu saya share kayak produk-produk 1M ke bawah. Lama-lama diblok saya Pak. Jadi, jadi di sini kan yang membuat kita diblok adalah karena broadcast kita itu tidak sesuai dengan kemauan mereka, betul ya? Betul Pak Andi. Selama broadcast kita itu sesuai dengan kemauan mereka, kita kan tidak akan diblok, Pak. Nggak akan diblok. Apalagi kalau dia investor, Pak. Dia malah sangat senang, Pak. Oke. Jadi teman-teman juga harus tahu bahwa kenapa kok klien itu mengeblok kita. Karena kita itu salah membroadcastkan kepada mereka. Orang senangannya gudang, investasi gudang atau cari gudang. Anda broadcastnya rumah harga 300, rumah harga 500. Ya pasti kalau saya pun, saya bikin orang ini kurang kerjaan. Satu hari iso broadcast saya 3 kali, tetapi barang-barang yang menurut saya nggak dicari, saya pasti blok Anda. Nah, maka dari itu penting kita belajar membuat broadcast list yang benar. Jadi klien ini klien apa, jangan sembarangan di broadcast. Kira-kira seperti itu. Ya, Oke. betul, Pak. Terus kira-kira strategi sukses di dalam follow up itu kira-kira kalau menurut Pak Permana gimana sih supaya kita itu bisa sukses di dalam follow up itu kira-kira gimana? Konsisten Pak ya, jadi kita juga harus konsisten, lalu juga analisis itu bayarnya gimana, serius apa Anda, jadi kalau kita sudah tahu serius, dikejar terus Pak, pelan-pelan dikejar, tapi kalau sudah nggak serius agak loss, tapi bukan berarti dihilangin ya, kayak gitu sih Pak. Lalu ya disiplin juga, sama feelingnya diperkuat. Oke, jadi strategi push and pull-nya itu harus benar, kapan kita agresif, kapan kita harus nge-pull diri. Nah, ini juga penting menurut Pak Permana, ya kan? Terus kemudian disiplin. Makanya tadi saya juga bilang, makanya setiap hari Pak Permana apakah punya waktu tertentu di dalam follow up? Kalau waktu tertentu biasa pagi atau sore sih, Pak. Nggak pasti juga sih, Pak. Oke. Nah, jadi penting sekali teman-teman disiplin follow up itu dalam arti begini. Setiap hari Anda harus follow up. Jangan istilahnya, oh ya saya schedulekan follow up itu seminggu sekali, itu nggak bisa. Teman-teman setiap hari schedulekan waktu jam berapa sampai jam berapa Anda harus follow up. Nah, itu namanya disiplin dan persisten. Jadi persisten itu pantang menyerah. Jadi ditolak sekali ya, telepon lagi sampai dengan itu membuahkan hasil. Oke. Ya. Terus kemudian kira-kira Pak, yang membuat Pak Permana ini kan saya bilang termasuk marketing yang cukup konsisten di dalam menghasilkan yang namanya closingan. Kunci suksesnya Bapak itu kok bisa konsisten di dalam closing itu apa Pak Permana? Yang pertama ya tadi Pak disiplin ya. Lalu yang kedua mungkin lebih ke positif ya. Jadi kita harus percaya juga bahwa kita bisa closing. Jadi kadang banyak agent juga belum closing dia sudah pesimis duluan. Ini closing nggak ya? Ini closing nggak? Jadi anggap aja pasti closing. Jadi kita kalau menangani buyer kita menangani dengan apa ya? Dengan sepenuh hati Pak. Jadi seperti itu. Oke. Jadi Pak Permana ini cukup konsisten ya di dalam closingan. Jadi saya rata-rata itu setiap bulan itu pasti mendengar yang namanya Pak Permana ini closing. Jadi penting sekali bagi teman-teman itu untuk bisa punya konsistensi. Jadi betul, sebetulnya Pak, di dalam closing properti ini bukan masalah Anda bisa closing besar atau kecil, tetapi lebih kepada masalah konsisten. Karena konsistensi itu membuat semangat Anda tetap ada. Daripada istilahnya Anda, sesekali closing, habis itu nggak pernah closing lagi, itu menurut saya kurang baik. Lebih baik Anda konsisten, besar kecil yang penting konsisten. Itu salah satu kunci sukses sebagai agent properti. Oke.
Silakan dari teman-teman yang mau bertanya kepada Pak Permana, silakan. Mungkin ada yang mau bertanya. Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya bertanya lagi nih, Pak. Kira-kira ya, masa-masa sekarang, pada waktu Bapak follow up klien, ada yang beda enggak? Maksudnya ada terjadi perubahan enggak terhadap buyer itu sebelum COVID dengan masa COVID? Kira-kira ada perubahan enggak? Apa kira-kira yang beda pada saat Anda follow up? Untuk sekarang Pak ya, kalau sekarang kayaknya hampir sama ya, sudah kembali ya Pak. Kalau awal-awal dulu, awal COVID mungkin banyak yang cari harga corona. Tapi kalau kita follow up lagi, sebenarnya kalau kita analisis bayarnya, kalau memang dia niat beli, ya nggak harus cari harga corona sih Pak. Ya. Oke. Jadi sebetulnya sekarang itu respon buyer itu sudah sedikit demi sedikit kembali seperti masa sebelum COVID ya? Betul Pak, sudah banyak yang cari rumah di atas 4M itu juga ada. Saya juga ada beri ke situ Pak, antara 2 sampai 4M itu ada Pak. Oke. Jadi sebetulnya ini teman-teman yang istilahnya masih belum nginjak gas ya. Iya. Saya ngomongnya belum nginjak gas. Ini menurut Pak Permana ini sudah waktunya teman-teman nginjak gas lagi karena sebetulnya buyer sudah kembali dan memang betul Pak. Saya rasakan di dalam 2 bulan 3 bulan terakhir, terutama 2 bulan terakhir ini sudah responnya itu sudah lumayan, sudah sepertinya kembali lagi seperti masa sebelum COVID ya. Peningkatannya juga sudah lumayan sekali. Oke. Iya. Oke, silakan dari teman-teman ada mau bertanya lagi kepada Pak Permana? Oke, ada lagi. Pak Yanwar mungkin mau nambahkan? Oke, Pak Andi, kalau dari saya tambahannya adalah memang apa yang sudah dilakukan Pak Permana itu adalah bagian dari standarnya kita sebagai seorang agent properti Rewet. Jadi memang kalau kita mengenai follow up itu kalau dibilang ada patokannya atau tidak, sebenarnya bisa dibilang ya, bisa dibilang enggak. Karena apa? Karena tetap harus istilahnya kita engage dengan si customer, dengan buyer maupun vendor, sama-sama seperti yang Pak Andi bilang. Jadi memang di bisnis kita ini, kita sebagai agent bukan hanya sekedar jual, beli, dan sewa, tetapi bagaimana kita bisa mendekatkan diri dengan si vendor atau buyer dan menjadi seorang konsultan. Itu yang paling penting. Jadi bukan hanya sekedar jual beli sewa, lu jual gua beli, nggak bisa seperti itu sih. Itu yang mungkin mau saya tambahkan, Pak. Oke. Jadi sebuah pernyataan yang menarik dari Pak Yanuan adalah konsultan. Nah, jadi penting sekali bagi kita. Itu kadang kalau kita itu hanya jual beli sewa, jadi kita itu cenderung hanya sebagai messenger. Pak ditawar sekian, Pak ini sekian, ya kan? Jadi kita itu polosan. Nah, tetapi bedanya apa dengan konsultan? Kita bisa memberikan counter argumen tapi yang benar kepada klien. Jadi misalnya nih, kepada buyer, oh, saya cari harga corona, kalau bisa misalnya Graph Family pasaran 20 juta, kalau bisa saya cari 10 juta, ada enggak? Nah, itu kita wajib sebagai konsultan mengedukasi, Pak. Di Graph Family itu nggak ada, Pak, yang harganya 10 juta. Ya kan, karena begini-begini kasih data. Nah, itu kita sebagai konsultan. Tetapi kalau kita bukan sebagai konsultan, misalnya klien respon seperti gitu, Pak, saya cari Graph Family harga 10 juta. Siap, Pak, saya carikan. Padahal sebetulnya sudah nggak mungkin. Kan intinya begitu. Nah, bisa juga kita ngomong gini, Pak, kalau Bapak mau suka dengan developernya Graph Family, oke, Pak, kalau Bapak mau yang 10 juta atau ke bawah, saya ada Geraha Natura, Pak. Itu 8 juta Bapak masih bisa dapat. Dan itu, nah itu namanya konsultan. Tetapi kalau bukan konsultan, kita hanya sebagai, ya istilahnya sebagai jual beli seperti Pak Yanwar bilang, akhirnya apa? Klien akan menilai kita, orang ini nggak ngerti apa-apa, cuma asal jeplak aja. Nah itu yang juga bahaya sekali. Oke, ada pertanyaan lagi untuk Pak Permana? Halo, selamat pagi Pak. Oke, Pak Andri, silakan Pak. Mau tanya Pak, ini kan kadang-kadang kan saya sering dapat Pak ya, dapat respon gitu dari spanduk. Tapi setelah saya cek itu, ternyata itu broker Pak. Broker atau juga kadang itu KJPP, jadi nyamar jadi pembeli. Cuma ya
gimana menyikapinya. Kadang-kadang kan juga memang ada broker yang memang dia sendiri investor gitu Pak. Tapi nanya Pak, saya tanya untuk dipakai sendiri. Oh iya untuk pakai sendiri. Setelah saya cek kok satu grup sama saya di grup broker mana gitu. Ya, terima kasih Pak. Oke, Pak Permana silakan bisa dijawab pertanyaannya Pak Andri. Oh, saya juga sering Pak dapat seperti itu. Oke, menyikapinya gimana Pak? Ya paling kalau ada broker tanya seperti itu ya paling saya kasih spek, saya kasih foto, lalu saya follow up paling ya via WA. Kalau saya tahu ya itu dia broker ya. Kalau misalnya Pak Andri mungkin agak ragu, coba diajak ketemuan, diajak lihat rumahnya. Biasanya kadang mereka nggak mau sih diajak lihat rumahnya sih. Biasanya seperti itu sih Pak. Kalau saya sih kebanyakan saya lepas ya Pak kalau itu broker ya. Itu sih Pak. Jadi biasanya kan dari follow up kan ketahuan ya, kita follow up terus kan kita ketahuan akhirnya orang ini serius tidak, ya kan? Iya. Oke. Nah jadi Itu, sebetulnya Pak. kalau saya juga setuju dengan Pak Permana, Pak Andri. Jadi kalau memang kuncinya kita menyaring buyer itu dari follow up. Jadi begitu kita follow up, kita ajak survei dan sebagainya, terus kita tanya detail ya kemauannya apa. Kalau orang ini sudah gelampiar, orang ini berarti memang bisa aja KJPP atau juga bisa aja ini broker, ya kan? Kalau broker ditanya begitu pasti jawabannya ngelantur, ya kan? Nah itu sudah tidak perlu kita follow up lagi, ya kan? Kita fokus kepada yang lain. Kira-kira seperti gitu, Pak Andri. Ya, saya tambahin juga kalau misalnya itu responnya dari internet, jangan sekali-sekali langsung kasih alamat lengkap, Pak. Itu sih. Jadi harus analisis dulu, terus paling kita jawabnya, Pak, kalau memang tertarik, kita janjian kapan? Kita ketemuan di lokasi langsung, kayak gitu sih, Pak. Oke. Jadi penting sekali bagi teman-teman, ya kan? Seringkali kan teman-teman ini tidak mau kehilangan buyer. Nah, jadi pada waktu belum pernah ketemu nih dengan orang, terus kemudian dia minta alamat, wah tak kasih aja, ya kan? Nah, saya biasanya begini, saya lihat-lihat, kalau memang rumah itu kosong, dan saya tahu kalau misalnya buyer pun saya kasih alamat, dia tidak mungkin nemukan vendornya, tidak apa-apa saya kasih. Ya kan, ada nomor vendor tidak apa-apa saya kasih, apalagi eksklusif, nggak apa-apa. Tetapi kalau itu tempatnya dihuni, ya kan, terus kita kasih foto tapak depan, kita kasih alamat, itu alamat 99% itu nggak mungkin bisa di-follow up lagi. Itu pengalaman dari saya. Ya. Jadi usahakan teman-teman pun kalau misalnya kasih gambar, kasih foto, itu jangan foto tampak luar. Foto tampak dalam itu jauh lebih baik. Atau foto tampak belakang, itu jauh lebih baik. Jadi jangan takut kehilangan. Jadi orang kalau maksa tanya alamat terus dan sebagainya, dan kita memang tahu nggak safe ya, karena di situ ada nomor vendor atau agen lain, ya mungkin saya nggak kasih alamat, itu lebih baik seperti itu, ya kan? Iya, betul Pak. Terus ini ada pertanyaan dari Bu Nike, Rewet HR. Kalau sudah closing, apakah kita harus tetap menjalin kedekatan dengan vendor ataupun buyer, Pak Permana? Oh harus Pak, harus paling enggak misalnya ini akhir tahun nih kan ada kalender, nah itu kita bisa ngobrol lagi, atau mau kasih bingkisan itu juga boleh Pak. Gampangannya seperti itu sih Pak. Nah jadi tetap namanya, apalagi buyer Anda atau vendor Anda adalah investor, itu harus di follow up terus Bapak Ibu. Jadi kan kalau memang klien itu buyer, atau saya biasanya begini, saya biasanya kalau itu investor yang menurut saya prioritas saya, kelas kakap saya, jangankan ini ya, saya pasti kontak terus tiap bulan, saya tawari barang. Tetapi tidak cuma nawari barang toh. Biasanya kalau sudah Natalan saya kirimi bingkisan, saya kirimi kalender. Jadi yang belum pesan kalender jangan lupa harus pesan ya. Jadi itu salah satu bentuk komunikasi kita kepada mereka. Ya kan? Jadi jangan cuma nawari barang toh. Jadi akhirnya kita terkesan orang ini cuma mau duitnya saya doang, ya kan? Nah, kira-kira seperti gitu. Oke, ada lagi pertanyaan kepada Pak Permana? Oke, nggak ada? Oke, terima kasih banyak waktunya Pak Permana. Ya Pak Adi, makasih sama-sama.